Kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul A Company Man tahun 2012. Yo, tanpa spoiler di awal, seperti biasa sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa 오늘 진짜 이상하시네. 좋고 됐어요. berlatar di kota kelahiran Jisoo Blackpink. Pagi itu di tengah hujan ngerincik diperlihatkan seorang pria bernama Hyungdo dengan rekannya yang bernama Rahun sedang dalam misi untuk membunuh seseorang. 위에 말이나 잘해줘요. 불안정하잖아요. Dalam misi ini, Rahun yang merupakan juniornya diperintahkan oleh Hyungdo untuk membunuh target yang berada di dalam gedung, sedangkan Hyungdo akan menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi di sekitarnya. Rahun kemudian memasuki sebuah gedung di mana targetnya berada. 야, 씨, 포장 좀 제대로 해라. 니들이 던지고 지랄을 하니까 이렇지. Dengan keahlian Rahun sebagai pembunuh bayaran, dia dengan mudah membunuh si target dan para penjaga yang mengawalnya. 야 김치 왜 일로 왔어? 봐라. 금방 뭐야? 아 이거 또라이 같은데요? Namun setelah menyelesaikan misinya, tiba-tiba Rahun diserang oleh Hyungdo tanpa alasan yang jelas. 일이야 그냥. Seketika itu Hyungdo langsung pergi membawa jasad Rahun supaya tidak dicurigai. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Hyungdo segera kembali ke perusahaan untuk menemui atasannya yang bernama Jongtae. Jongtae sepertinya tidak puas dengan pekerjaan Hyungdo karena terlalu lama. Padahal menurutnya, pekerjaan itu sangat mudah. Hyungdo tidak menanggapi ketidakpuasan bosnya dan pergi setelah menerima pembayarannya. 늦었네. 2시간 전에 복귀했어야지. 죄송합니다. Jadi Hyungdo dan Rahun ini bekerja di perusahaan spesialis yang menampung pembunuh bayaran, di mana Hyungdo adalah salah satu pembunuh terbaik yang mereka miliki. Untuk menyamarkan operasi ilegal dan menghindari kecurigaan polisi, perusahaan tersebut berkedok sebagai perusahaan perdagangan logam dan bertahan hingga saat ini. Hyungdo kemudian bertemu seniornya yang bernama Jihon. Ia merupakan mantan pembunuh bayaran paling dihormati di perusahaan yang kini telah pensiun. 끝까지 다 받고 나오는 게라 무조건 버티래. 네 같은 월급쟁이는. Jihon memberitahu Hyungdo bahwa dia sangat menyesali keputusannya telah resign sebagai pembunuh bayaran. Karena sekarang untuk mencari kerja ke PT-PT di daerah Cikarang begitu sulit karena catatan kriminalnya. 네가 나 죽이면 넌 날 못 죽인다고! 회사 그만둔 거. 왜? 밉고. Tong boro maneh mantan pembunuh bayaran, urang ge hese anu berijazah. Oleh karena itu, Jihon memberi sedikit wejangan kepada Hyungdo untuk tetap bertahan di perusahaan itu agar tidak memiliki nasib yang sama seperti dirinya. 진짜 살고 싶어하는구나. Keesokan harinya, kita beralih ke kantor polisi setempat. Para polisi tengah disibukkan dengan tragedi pembantaian anggota polisi kemarin. Di situ, seorang detektif bernama Cho ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Di waktu yang sama, Hyungdo pergi ke rumah Rahun, juniornya yang ia bunuh. Singkatnya, ia pun bertemu dengan ibunya Rahun bernama Myeon. Hyungdo pun berbohong dan menyampaikan pada Myeon bahwa Rahun kini dipindah tugaskan oleh perusahaan ke luar negeri. Ia datang hanya untuk sekedar menyerahkan uang titipan dari Rahun pada ibunya itu. Setelah mengetahui tentang tujuan Hyungdo datang ke rumah, Myeon bertanya-tanya mengapa putranya memiliki uang sebanyak itu. Hyungdo mengatakan bahwa Rahun adalah karyawan yang baik dan pekerja keras.
Jadi perusahaan membayar cukup banyak. 회사에서 기대가 큽니다. 오빠 새끼가 독하긴 해. 네. Setelah itu, Hyungdo bertemu presiden perusahaannya yang bernama Jeon. Jeon memerintahkan Hyungdo untuk membunuh salah satu rekannya yang bernama Jin, mengetahui bahwa Jin sengaja meninggalkan perusahaan tanpa alasan yang jelas. 동네 양아치도 데려다 오게 놓으면 공장 돌릴 때 진채국 부장 Tidak ingin rahasia perusahaan mereka terbongkar, Jeon segera memerintahkan pembunuhan Jin yang telah dianggap pengkhianat. 일단 Hyungdo awalnya enggan menerima misi tersebut karena Jin adalah sahabatnya. Namun, mengingat presiden perusahaan sendiri yang memerintahkan pembunuhan itu, Hyungdo tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya. Hyungdo tidak butuh lama untuk melacak dan menemukan lokasi Jin. Tapi setelah mereka bertemu, Jin berhasil menyudutkan Hyungdo dengan menodongkan pistol ke arahnya. 네가 날 기랑 만들어만 부 가수 전에 나 Alhasil, Hyungdo pun gagal dalam misi penting itu. Ketika dia kembali ke kantor, Hyungdo dimarahi oleh Jong Tae karena gagal membunuh Jin. Tidak mau berlarut dalam kegagalan, Jong Tae memerintahkan Hyungdo dan anak buahnya untuk kembali beraksi. Kali ini target mereka adalah seorang pengusaha kaya raya. Dan Jong Tae tidak ingin Hyungdo gagal lagi dalam misinya dan mengacaukan segalanya. 이름 케빈 리, 나이 35세, 메인 3명 스테이지 내부에 위치한. Setelah berhasil menyelesaikan pekerjaannya, Hyungdo menyempatkan diri untuk makan malam bersama Myeon dan keluarganya. Di mana di sana ada Rahun yang ternyata masih hidup. Karena Hyungdo tidak benar-benar membunuhnya dan menutupi kematiannya agar Rahun tidak menjadi sasaran perusahaan mereka lagi. Meski berprofesi sebagai pembunuh kejam, Hyungdo masih memiliki kepedulian yang mendalam terhadap orang-orang terdekatnya, termasuk Rahun dan Jin. Di sisi lain, hubungan Hyungdo dan Myeon menjadi lebih dekat setelah Hyungdo secara terbuka mengungkapkan kekagumannya kepada Myeon. 좋은 엄마. 어디? Suatu malam, Hyungdo menerima telepon dari Jong Tae yang mendesaknya untuk segera melenyapkan Jin. Hyungdo mau tidak mau mematuhi perintah Jong Tae dan menghadapi Jin di rumahnya. Duel sengit antara dua pembunuh paling kuat pun terjadi. Akhirnya, Hyungdo berhasil meringkus Jin. Ia pun membawa Jin ke hadapan para petinggi organisasi untuk diadili karena dianggap sebagai pengkhianat. 걸로 했으면 했어야지. Mereka memerintahkan Hyungdo untuk segera melenyapkan Jin dan mengancam akan membunuhnya jika Hyungdo menolak melakukannya. Tidak punya pilihan lain, Hyungdo akhirnya membunuh Jin. Beberapa hari setelah misi tersebut berhasil diselesaikan, organisasi pembunuh bayaran mengadakan pesta perayaan di Ciwidey. Di sana Hyungdo mendapat promosi atas dedikasinya yang tinggi terhadap perusahaan. 감사합니다. Hyungdo kemudian mengajak Myeon berkencan di sebuah kafe tepi danau. Di situ terbesitlah niatan di hati Hyungdo untuk pensiun. Sebab ia sudah bosan hidup menjadi pembunuh bayaran dan ingin memulai lembaran baru. Ketika Hyungdo hendak membawa pulang Myeon, dia tiba-tiba didekati oleh dua petugas polisi yang menanyakan alibinya atas pembunuhan salah satu targetnya. Karena Hyungdo tertangkap kamera di sekitar TKP ketika pembunuhan itu terjadi. Tidak ingin penyamaran Hyungdo terbongkar di depan Myeon, dia kemudian menceritakan semuanya kepada petugas polisi dan menunjukkan kartu identitasnya yang menunjukkan bahwa dia adalah karyawan sebuah perusahaan perdagangan logam dan tidak terkait dengan pembunuhan itu. 저기요. 뭐 하시는 분이세요? 회사 다닙니다.
지가 경찰이야 깡패야. Tidak memiliki cukup bukti, polisi membiarkannya pergi, tetapi berencana untuk mengunjungi perusahaan tempat Hyungdo bekerja untuk mengkonfirmasi alibinya. Keesokan harinya, polisi benar-benar pergi ke perusahaan, di mana mereka kemudian bertemu dengan Hyungdo yang menyamar sebagai manajer penjualan. 안녕하세요. 갑자기 연락드려서 죄송. 무슨 일이시죠? Setelah membuktikan bahwa Hyungdo tidak terlibat dalam pembunuhan itu, kedua polisi itu akhirnya pergi. Faktanya, semua karyawan di kantor adalah pembunuh bayaran sama seperti Hyungdo. Dan mereka melakukan aktivitas ilegal terkait pembunuhan di ruang bawah tanah, di mana mereka menyimpan file tentang target. Mengetahui bahwa polisi telah mencurigai Hyungdo dan perusahaan mereka, Jong-tae menegur Hyungdo dengan keras dan memerintahkannya untuk menangani masalah tersebut. 이상하게 생각할까봐 줬다. 죄송합니다. Suatu hari, saat makan malam dengan Myeon, Hyungdo menyatakan isi hatinya kepada Myeon dan ingin menikahinya. Mendengar ini, Myeon tampak senang karena ternyata dia juga mencintai Hyungdo dan ingin tinggal bersamanya. Karena itu, Hyungdo memutuskan untuk segera mengundurkan diri dari perusahaan untuk menikahi Myeon dan tinggal bersamanya. Keesokan harinya, di tengah perjalanan Hyungdo ke kantor bersama timnya, entah dari mana kabar ini tersebar, para atasan organisasi pembunuh bayaran sudah mengetahui rencana pensiunnya Hyungdo. Anak buah Hyungdo ternyata diam-diam telah ditugaskan oleh atasan mereka untuk menghabisi Hyungdo. 해고시킬 수 있을 것 같냐? Pada awalnya Hyungdo tidak ingin membunuh mereka dan meminta mereka untuk pergi. Tapi karena kedua pembunuh itu lebih suka menuruti perintah bos mereka, Hyungdo tidak punya pilihan selain membunuh mereka. 그만하자. Mengetahui bahwa perusahaan telah mengkhianati Hyungdo dan sekarang dia menjadi sasaran pembunuhan, dia meminta Rahun dan keluarganya untuk bersiap-siap karena dia akan membawa mereka ke tempat yang aman. Hyungdo kemudian membawa Rahun dan keluarganya ke rumah Ji-hoon dan meminta bantuan Ji-hoon untuk melindungi Rahun dan keluarganya. 네 잘못 아이가. Myeon menuntut penjelasan dari Hyungdo tentang identitas dan pekerjaan yang sebenarnya. Hyungdo akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya adalah pembunuh bayaran. Dia berencana kabur ke luar negeri dengan mengajak Myeon sekeluarga. Namun Hyungdo butuh dana besar. Esoknya Hyungdo berencana pergi ke suatu tempat di mana dia menyembunyikan semua uangnya selama ini. Hyungdo kemudian menyadari keberadaan beberapa pembunuh di sekitar kediamannya dan beberapa lokasi yang sering dia kunjungi. Namun dia berhasil mengelabui mereka, mengambil uangnya, dan kemudian pergi. Ketika Hyungdo kembali ke rumah Ji-hoon, dia terkejut mengetahui bahwa Ji-hoon telah mengkhianatinya dan menyandera Rahun dan keluarganya. Ji-hoon ternyata sengaja mengkhianati Hyungdo karena perusahaan menawarinya sejumlah uang dan posisi penting di perusahaan jika dia berhasil membunuh Hyungdo. Namun, inilah yang terjadi. 저 사람들. 제발 저 사람들. Namun sayang dalam insiden itu, Myeon tertembak dan harus menghembuskan napas terakhirnya. Kematian Myeon membuat Hyungdo hancur. Di tengah dordar gelap, Hyungdo bersumpah akan membalas kematian sang kekasihnya itu.
Keesokan harinya Hyungdo datang ke kantor berbekal senjata di tangannya. Para karyawan yang melihat tindakan Hyungdo sedikit gemper, namun mereka telah mengantisipasi akan tindakan Hyungdo dan bersiap untuk menghadapinya. Pertempuran senjata tidak bisa dihindari, namun Hyungdo dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. 구대리님! 어디 계시죠? Ketika Hyungdo hendak membunuh bosnya di ruang bawah tanah, tiba-tiba 시신이 몇 군데? 그만둔다고. 그만둔다고! 관도. sebuah peluru melesat tepat mengenai Babatok si bos. Ternyata Rahun datang untuk membantunya. 먼저 나가. 엘리베이터 타지 말고 저 참고 있어. Berpikir semuanya sudah berakhir, tiba-tiba Jongtae muncul dan menyerang Rahun hingga dia terluka parah. Hyungdo yang terpojok berhasil membalikkan keadaan, kemudian melemparkan Jongtae keluar jendela. Hyungdo kemudian meminta Rahun untuk keluar dari sana sesegera mungkin sebelum polisi mengepung tempat itu. 살아야 돼. Setelah semua yang terjadi, Hyungdo menyerahkan diri ke polisi, di mana dia akan bertanggung jawab atas semua tindakannya dan menebus kesalahan untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang bisa dipetik dari film ini, seburuk apapun diri kita, kita selalu punya kesempatan kedua untuk menebus kesalahan dan memulai hidup baru. Nah itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.